teman-teman, balik lagi di channel ini. Di video kali ini, kita akan mengenal sosok inspiratif Reni Lumbantoruan, SPD, seorang perempuan disabilitas netra, aktivis, dan pegiat disabilitas. Perjalanan hidupnya tidak selalu mudah, tetapi dari berbagai tantangan yang dihadapi, Reni mampu bangkit, terus berkarya, dan menjadi terang serta inspirasi bagi banyak orang. Yuk, kita simak kisah inspiratifnya sampai selesai. Jumpa lagi bersama saya Ritson Manyonya. Sungguh berbahagia pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang aktivis disabilitas, perempuan yang hebat. Dan siapa dia? Mari kita banyak-banyak. Selamat berjumpa, Kak Reni Lumbantoruan. Shalom Pak Ritson. Ya, gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Reni bisa cerita sedikit latar belakang kehidupan Kak Reni sampai kemudian menjadi tunanetra. Iya, saya Reni Lumbantoruan, berasal dari Medan Tapanuli, dan saya tunanetra setelah dewasa, tepatnya di usia 19 tahun. Penyebab saya menjadi tunanetra itu penyakit demam tinggi, radang selaput otak. Jadi semenjak itu menjadi tunanetra sampai sekarang. Jadi setelah usia 19 tahun itu berarti tamat SMA dong? Ya, sudah punya ijazah SMA. Dan kemudian langsung tiba-tiba harus mengalami kebutaan. Betul. Apa yang dirasakan waktu itu? Yang saya rasakan, serasa dunia sudah runtuh, Pak. Ya. Karena tidak pernah saya berpikir atau bermimpi menjadi seorang tunanetra. Berapa bersaudara dan apakah saudara juga mengalami kebutaan? Saya sendiri. Dari 10 bersaudara. 10 bersaudara hanya Reni yang mengalami kebutaan? Iya. Oke. Atas peristiwa itu apakah terjadi di Jakarta atau di Sumatera Utara? Oh ya, waktu itu posisi saya baru lulus SMA, baru merantau ke Jakarta. Baru beberapa bulan di Jakarta saya mengalami sakit. Ya, sebagai seorang perempuan merasakan kebutaan dan kemudian tidak bisa beraktivitas. Berapa lama Kak Reni terpenjara atas kebutaan itu? Lama sekali Pak Ritson, belasan tahun mengurung diri di rumah, tidak berbuat apapun, tidak pernah keluar rumah. Tapi puji Tuhan, akhirnya karena Tuhan tidak mengizinkan saya mengurung diri terus, puji Tuhan bertemu dengan Yayasan El Safan. Akhirnya saya belajar di El Safan selama setahun di kelas pengembangan diri, belajar braille, belajar komputer, belajar OM, orientasi mobilitas, dan lain sebagainya. Akhirnya saya bisa mandiri setelah setahun, lanjut kuliah, dan sampai lulus sarjana, punya gelar sarjana pendidikan agama Kristen. Puji Tuhan. Wow, sampai kepada kisah yang sangat menginspirasi itu. Selama belasan tahun itu, sekitar 15 tahun kalau tidak salah, apa yang terjadi dalam 15 tahun kali 365 hari dalam kegelapan yang terpenjara di dalam rumah, tidak pernah keluar, tidak bersosialisasi, tidak ketemu banyak orang? Jadi awal-awalnya memang sangat berat, tidak mau keluar, tidak mau ketemu orang, tapi perlahan-lahan akhirnya saya, karena tidak ada jalan keluar, saya minta kesembuhan atau mencari kesembuhan di mana-mana, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya saya lari ke Tuhan. Saya ingin siapa sih Tuhan itu. Akhirnya saya mulai
rindu belajar kebenaran Tuhan, firman Tuhan itu melalui radio, siaran radio saya dengar tiap hari, dan perlahan-lahan iman saya mulai bertumbuh. Dan singkat cerita, saya sering dengar kesaksian tunanetra di radio, tunanetra yang sukses, tunanetra yang sampai sarjana S2, dan tunanetra yang bisa bekerja kantoran dan yang pelayanan. Saya dengar kesaksian mereka. Nah, mulai dari situ saya mulai membuka hati untuk ternyata di Jakarta ini ada komunitas dan banyak juga tunanetra seperti saya. Akhirnya mulai membuka diri, ingin bergabung dengan komunitas gitu. Akhirnya ketemulah El Safan ini, dan di El Safan saya banyak hal diajarkan, terutama dengan kemandirian seperti komputer braille, OM, dan akhirnya saya sempat kerja juga di telemarketing di bank swasta di Indonesia, di Jakarta. Oke. Itu, Pak Rizal. Kembali kepada kondisi kesehatan. Jadi vonis dokter terakhir itu diketemukan Kareni itu penyakit matanya karena apa? Penyakit meningitis, radang selaput otak, karena panas tinggi, terlalu tinggi panasnya. Waktu itu saya sempat beberapa hari di ICU, tidak sadarkan diri. Dan akibat Setelah sadar, mata sudah gelap. Penglihatannya, nah kata dokter, saraf dari otak ke mata tidak berfungsi lagi. Upaya apa untuk yang diusahakan keluarga untuk mengalami penyembuhan? Banyak sekali upaya yang dilakukan keluarga, mulai dari medis, setelah mentok dari medis, cari alternatif lain, sampai ke dukun, tapi semuanya nihil. Nah, disitulah saya mulai bertanya-tanya kepada Tuhan dan mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, dan akhirnya saya mulai mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup saya. Oke. Begitu. Apa yang atau siapa yang paling berpengaruh dalam keluarga yang mendampingi Kareni 15 tahun dalam kegelapan, kemudian bisa sabar, bisa terima diri, masih menjalani kehidupan? Semua keluarga sih mendukung. Jadi waktu itu kenapa saya sampai berlama-lama di rumah? Sebenarnya waktu saya masih 2 tahunan tunanetra itu, keluarga sudah menyarankan saya ke komunitas, ke inilah kayak yayasan untuk belajar. Ya, ke lembaga yang menangani tunanetra. Iya, yang menangani tunanetra. Tapi saya menolak. Saya berpikir negatif sama keluarga. Saya pikir saya mau dibuang ke panti asuhan. Padahal tujuan mereka untuk kebaikan saya. Nah, semenjak itu mereka, keluarga tidak mau lagi membicarakan tentang yayasan, masuk yayasan. Dan sampai berpuluh tahun, akhirnya saya sendiri yang terdorong untuk gabung ke yayasan tunanetra. Oke. Seperti itu. Baik, Kareni, apa yang membuat Kareni akhirnya memutuskan untuk mengakhiri masa kegelapan, masuk ke terang yang sesungguhnya dalam hidup ini? Akhirnya saya mencari Tuhan, Pak Rizon. Akhirnya saya mulai perlahan-lahan apa maksud Tuhan dalam hidup saya, dan saya juga jadi membuka diri untuk ingin mengembangkan diri
mulai menerima sebagai tunanetra, sebagai disabilitas, perlahan-lahan menerima dan saya percaya itu atas bantuan Roh Kudus, dan akhirnya secara seutuhnya akhirnya saya bisa menerima saya sebagai penyandang disabilitas. Wow, luar biasa. Dan sekarang aktivitasnya saya dengar banyak berkecimpung di organisasi-organisasi penyandang disabilitas untuk mensupport teman-teman lainnya, baik yang baru mengalami kebutaan atau mungkin mereka yang masih hidup dalam kegelapan yang multidimensi. Kegiatan saya itu sekarang ya di pelayanan aja, Pak Ritson, pelayanan. Jadi bisa diundang khotbah atau ceramah atau sebagai aktivis seperti itu kan? Bawa renungan bisa. Kita juga ada tim vokal group di komunitas atau tim paduan suara juga ada, begitu. Iya. Kita melayani. Apakah selain kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan itu, apakah ada usaha bisnis kah atau apakah yang dikerjakan oleh Kak Reni? Akhir-akhir ini saya menulis buku pengalaman hidup, perjalanan rohani. Jadi selama saya menjadi tunanetra banyak pengalaman pribadi bersama Tuhan dan juga pengalaman di komunitas atau pengalaman di dunia nyata, itu saya tuliskan di sebuah buku. Wow, dan buku itu sekarang sudah ada di tangan saya. Ini dia bukunya, bisa di zoom. Judulnya Gelap yang mengajarkanku terang. Gelap yang mengajarkanku terang. Ini ada sekitar 190 halaman, begitu 197, ditulis langsung oleh Kak Reni Lumbantoruan. Kira-kira sedikit saja apa kesimpulan daripada buku ini, berapa bab dan apa yang menjadi menarik sehingga orang harus memilikinya. Jadi buku ini jumlah judul semua yang ada di dalam itu sekitar 40-an, dan itu pengalaman saya semuanya. Contohnya ada judul bagaimana saya akhirnya berdamai dengan diri. Wow. Kemudian bagaimana berinteraksi dengan tunanetra. Wow. Ada juga cerita, banyak judul dah. Banyak kisah-kisah Pokoknya yang menginspirasi. Dibeli. Ya, kepada sahabat disabilitas yang menyaksikan tayangan ini, boleh pesan bukunya Kak Reni. Berapa satu eksemplar, Kak Reni? 95.000. 95.000 belum ongkos kirim gitu ya? Iya. Baik, dapat dipesan di mana Kak Reni? Bagi yang berminat boleh dihubungin saya di nomor 0821 1005 2086. Bisa diulangi? 0821 1005 2086. Wow. Dan apabila Anda berkunjung ke Yayasan El-Safan, maka Anda juga dapat memiliki buku ini di Yayasan El-Safan, dan tentu harganya sama ya Kak Reni ya? Atau nanti dibicarakan? Itu saya tidak tahu. Ya, juga akan mendapatkan bonus seperti ini, pembatas buku yang sama dengan judul buku tadi apa? Gelap yang mengajarkanku terang. Yang mengajarkanku terang. Oke, baik. Kak Reni, apa yang mau disampaikan kepada yang menyaksikan tayangan ini supaya mereka hidup kuat, terus semangat dan dapat menginspirasi banyak orang? Jadi
artinya gelap mengajarkanku terang itu jadi biarpun saya secara fisik dalam gelap, tapi hatiku, jiwaku terang. Itu diawali dengan karena saya mengalami kegelapan, dan dari kegelapan itulah muncul terang gitu. Wow, sahabat disabilitas yang berbahagia, bahwa mari kita berbuat kebaikan kepada begitu banyak orang. Reni tidak meminta-minta uang kepada Anda, tetapi dia punya hasil karya yang dapat Anda pesan kepada Reni, dan dengan uang yang dia dapatkan itu dia akan terus berkarya, mungkin akan menulis buku yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oleh karena itu Anda bisa juga menjadi distributor untuk buku ini. Anda bisa membagi-bagikan kepada mereka yang memerlukannya, yang sedang putus asa, letih lesu, yang sedang baper, yang tidak punya masa depan. Dengan membaca buku ini kiranya dapat membangkitkan kembali semangat gitu ya, Kak Reni ya. Betul. Baik, sebagai penutup apa yang Kak Reni mau sampaikan? Yang mau saya sampaikan, bagi siapapun yang mengalami masalah hidup atau tantangan hidup, ada jawaban sama Tuhan Yesus. Itu saja, karena saya mengalaminya. Jawaban dari permasalahan kita ada dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Demikianlah perbincangan singkat kami. Teruslah melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa. Disabilitas netra, iso ora iso, kudu iso. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga kisah Reni Lumbantoruan, SPD, dapat memberikan semangat dan inspirasi bagi kita semua untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi kehidupan. Teruslah menjadi terang, berkarya, dan memberikan manfaat bagi sesama. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung kanal ini. Sampai jumpa di video berikutnya.